Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up, the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-190. Kemarin kita sudah membahas review match antara Aston Villa versus Chelsea. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan kembali membahas preview match Chelsea versus Southampton yang akan berlangsung besok lusa dini hari pukul 3.15 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, seperti yang CBC bilang kemarin ya, di dalam review dalam Aston Villa versus Chelsea, CBC punya kekhawatiran Chelsea itu akan turun ke peringkat ke-7 bila Newcastle itu menang atas Nottingham Forest. Dan guess what? Newcastle beneran menang 4-0 atas Forest. Dan otomatis Newcastle meringsek naik ke peringkat ke-5, menggeser Bournemouth dan juga Chelsea dengan raihan 44 poin. Karena Chelsea masih stuck di 43 poin atas kekalahan melawan Aston Villa kemarin. Jadi kondisi seperti ini itu antara peringkat ke-4 sampai peringkat ke-8 selisihnya jaraknya itu sangat-sangat ketat guys. Yaitu Brighton ada di peringkat ke-9 dengan 40 poin, sedangkan di peringkat ke-4 ada Manchester City dengan 44 poin. Sehingga itu hanya berjarak 4 poin saja ya. Sedangkan jarak antar peringkat ke-4 ke peringkat ke-3 itu sedikit signifikan di mana 3 poin selisihnya. Sedangkan Southampton sendiri yang CBC pastikan dia ini akan terdegradasi di musim ini itu masih terpuruk tidak hanya di dasar klasemen di peringkat ke-20 ya. Tapi jarak selisih dengan posisi aman yaitu di peringkat ke-17 itu masih terlalu jauh, sekitar 13 poin ya. Jadi CBC rasa cukup sulit buat Southampton ini untuk dapat survive di musim ini. Ya, bila kita melihat kondisi saat ini, kedua tim ini kondisinya sama-sama sedang terpuruk ya performance-nya di akhir-akhir ini, di mana Southampton itu habis dibantai 4-0 atas Brighton, sedangkan Chelsea itu kalah 3 kali berturut-turut, 2 dari Brighton dan 1 dari Aston Villa. Chelsea sendiri di Stamford Bridge itu mencatatkan 3 kemenangan dari 4 pertandingan terakhir mereka dan mencetak setidaknya 2 gol dalam setiap pertandingan. Dan kekalahan yang mengejutkan atas Fulham di Boxing Day itu adalah satu-satunya kekalahan yang terjadi di Stamford Bridge ya. Southampton sendiri itu terakhir menang di Stamford Bridge pada Februari 2023 dengan skor 1-0, namun tanpa James Ward mereka ini di bulan Desember kemarin dibantai oleh Chelsea dengan skor 5-1. Oke, sekarang kita masuk ke tim news. Ya, Chelsea saat ini ibarat sedang memberikan garam pada luka. Gimana perihnya luar biasa. Karena setelah kita ini kalah atas Aston Villa, Trevor Chalobah itu kemarin ikut-ikutan cedera. Setelah dia ini terlihat hanya bermain 8 menit. Karena dia mengalami masalah punggungnya ya. Dan update terakhir dari post-match Enzo Maresca, ya, dia ini juga menyampaikan masih belum tahu apakah dia dapat turun untuk pertandingan besok atau tidak. So, sepertinya Chalobah ini akan menambah daftar pemain yang cedera, ya, di mana sebelumnya sudah ada Noni Madueke, Bernard Badiashile, Wesley Fofana, Nicholas Jackson, Romeo Lavia, Mark Guehi, hingga Mudryk yang terkena suspend. Jadi ada 8.
Sedangkan Southampton sendiri juga menghadapi krisis pemain yang sama, di mana Jan Bendarek itu juga ditarik pada saat pertandingan lawan Brighton yang mereka itu kalah karena cedera. Nah, absennya Bednarek ini dapat saja menjadi masalah besar jika Taylor Harwood Bellis yang cedera ankle ini tidak dapat pulih segera, ya. Kemudian Jack Stephen itu juga nampaknya tidak dapat turun untuk menghindari resiko kembali cedera. Sedangkan deretan pemain lainnya seperti Ross Stewart, kemudian Ryan Foraser, dan juga Adam Lallana itu semuanya masih cedera, ya. Plus Leslie Ugochukwu yang tentu saja tidak dapat turun karena melawan klubnya sendiri, ya, yaitu Chelsea. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi line up. Ya, dengan skuad terbatas, kita sudah melihat kemarin di benchnya itu hanya ada Sancho dan juga Fernandes Brihol. Makanya dalam pertandingan kali ini nampaknya our captain Reece James itu juga tidak dapat kita turunkan berturut-turut mengingat dia ini rawan cedera, apalagi kalau tenaganya itu diforsir karena jedanya hanya 2 sampai 3 hari saja. So sepertinya Josh Achempong itu akan turun sebagai right center back. Kemudian goalkeeper, meskipun Jorgensen itu membuat blunder, tapi ingat di match versus Villa sudah berapa kali dia melakukan penyelamatan, ya. Jadi tidak fair juga bila Enzo Maresca ini, ya, di press conference kemarin itu menyatakan tidak tahu siapa yang akan diturunkan di hari Selasa nanti di posisi goalkeeper. Tapi bila dia malah memberikan kepercayaan kepada Robert Sanchez, well, CBC tidak tahu lagi. Enzo Maresca ini kapasitasnya sebagai pelatih Chelsea ini benar-benar, guys, patut dipertanyakan. Karena bagaimana bisa lu cuma memberikan 2-3 match kepada seseorang, terus lu bilang pemain ini itu gagal. Sedangkan pemain lain yang sudah 20 match itu turun dan blunder, ya. Blunder terbanyak di musim ini di Liga Inggris yang berujung gol. Dan lu tetap percaya sama itu orang. Well, CBC itu nggak paham lagi. Dia ini mungkin benar-benar pelatih yang tergagal dalam sejarah Chelsea bila dia ini tetap mempertahankan Robert Sanchez sebagai kiper utama di saat kita punya kiper yang hampir luar biasa di Starford kita pinjamkan, ya, yaitu Petrovic, dan bahkan di Bournemouth dikawal oleh Kepa dengan kualitas pemain rata-rata. Namun mereka mampu menyamakan jumlah poinnya dengan Chelsea hingga saat ini. Jadi kalau tetap Robert Sanchez, Enzo Maresca. Next, Tosin di central center back. Ya karena tidak ada siapa lagi di sana. Termasuk Levi Colwill. Nah, meski kita tahu duo central back ini penampilannya ancur-ancuran. Tapi mereka ini pasti, ya, tetap bermain karena kita sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mengingat kita punya VG itu di loan ke Juventus. Dan kabar terakhir yang CBC dapat, dia juga mengalami cedera di sana. Next, double pivot. Ya, CBC berharap karena James ini diistirahatkan, jadi kali ini Caicedo digeser lebih ke kanan, kemudian Cucurella di sebelah kiri. Dan attacking mid ada Enzo, Palmer di sisi sebelah kanan, kemudian Nkunku di left winger, dan juga eh, Pedro Neto, ya. Karena Sancho, ya, aduh, saat turut menggantikan Nkunku pun ini tampil buruk, guys. Jadi kartu mati juga. Dan tentu saja Pedro Neto penampilan apiknya kemarin, ya. Kita harapkan dia dapat mengulanginya lagi karena kemarin dia CBC anggap menjadi man of the match, ya, atas pertandingan versus Aston Villa, ya. Sangat mobile dan juga energik di lini depan. Kemudian CBC berharap Chelsea tetap bermain direct football, ya, direct football, kombinasi one two dan tidak bermain ball position.
Karena percuma saja lawan low block ya. Kita bermain ball position, ujung-ujungnya itu buntu di final third ya. Jadi better kita bermain direct football, bermain cepat, memanfaatkan kecepatan Pedro Neto dan juga Palmer ya. Please bangun chemistry lebih dalam lagi dengan Nkunku. Dan buat semua para pemain, please fokus. Karena ini pertandingan 90 menit. Jadi kalian ini jangan hanya fokus 30 menit saja. Setelah cetak gol, langsung ter-comeback. Berkali-kali kejadian. Dan stop bermain high defensive line. Kesimpulan, ya, meskipun bila pemain belakang dari Southampton ini tidak ada yang cedera dan fit semua, nampaknya mereka ini tetap akan menghadapi kesulitan saat melawan bertandang ke Stamford Bridge. Nah, ini malah ditambah atau diperparah dengan cederanya para pemain belakang dari Southampton. Sehingga bisa saja mereka dapat menurunkan pemain akademi mereka. Sedangkan Chelsea sendiri, meski sedang diselimuti awan gelap, tapi dengan bermain di Stamford Bridge dan juga selalu mencetak gol di kandang, so semestinya Chelsea ini dapat menang dengan skor 3-1. Oke, break the leg Chelsea, dan di tanggal yang sama. Sebelum pertandingan, CBC mau mengingatkan buat jajaran owners Chelsea, kalian siap-siap akan menghadapi demonstrasi besar-besaran di Borthwick Gate, sehingga jadikan ini buat pelajaran kalian, hai owners. Nah, untuk merubah modul SOP kalian. Karena modul dengan SOP yang seperti ini, pemain muda lagi kita untuk investasi, dan juga masih ngarepin Champions League di sisi lain. Itu ibarat kalian ini sedang mimpi di siang bolong. Hey, Bluko, Clear Lake, Egg Bali, Todd Bully. So, change the module. Otherwise, get out from the club. Oke, I think that's all di episode ke-190 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.